Aku gak nyangka secepat ini ibu dipanggil sama Allah. Aku gak tahu gimana hidupku tanpa ibu. Walaupun ibu cuma ibu mertuaku, tapi aku tahu ibu tulus sayang sama aku yang cuma seorang anak yatim piatu ini. Ya udahlah, kamu gak usah berlebihan. Gak cuma kamu yang kehilangan ibu, tapi aku juga. Aku gak mau air mata kamu sampai ngebuat ibu gak tenang di sana. Sebenarnya udah lama aku mau ngomongin hal ini sama kamu. Dan aku rasa sekarang adalah waktunya yang sangat tepat. Aku mau kita bercerai. Apa? Cerai? Kamu bercanda kan, Mas? Enggak, aku serius. Kalau bukan karena ibu waktu itu, aku gak akan nikahin kamu, Den. Aku terpaksa nerima perjodohan kita karena waktu itu ibu sakit-sakitan. Mas, aku tahu kamu nikahin aku karena kamu terpaksa. Aku tahu kalau kamu itu nggak cinta sama aku, tapi 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Mas. Masa kamu nggak bisa belajar untuk mencintai aku kayak aku cinta sama kamu? Gimana mungkin aku bisa cinta sama kamu kalau kamu tuh udah ngancurin semua kebahagiaan aku? Gara-gara kamu aku kehilangan lamaran. Dan jujur sampai sekarang aku nggak bisa ngelupain dia. Kamu tega, Mas. Bisa-bisanya kamu jalanin hidup sama aku, tapi kamu masih mikirin perempuan lain. Aku nggak peduli ya, Den. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ngurus perceraian kita. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata 3 tahun yang kami lewati udah gak ada artinya lagi buat dia. Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Aku harus kuat. Demi Bulan, aku harus mempertahankan pernikahan ini apapun caranya. Karena aku gak mau Bulan tumbuh tanpa ayahnya. Dari CV kamu memenuhi persyaratan yang saya cari. Kamu saya terima di perusahaan ini. Makasih ya Bu atas kebaikan Ibu. Ya, tapi untuk sementara ini kamu saya tempatkan kantor cabang dulu. Soalnya di sana lagi membutuhkan orang kan. Jadi kalau saya udah dapat penggantinya, baru saya pindahkan kantor pusat. Oke Bu, siap. Oke, kamu bisa langsung bekerja besok ya? Oke, makasih ya Bu ya. Aku masak makanan kesukaan kamu. Kita makan yuk. Gak guna kamu ngelakuin semua ini. Nih, ini surat perceraian kita. Cepat kamu tanda tanganin sekarang. Aku kira aku sudah menjadi istri yang terbaik buat kamu. Tapi ternyata aku salah. Aku minta maaf, Mas. Kalau ternyata aku belum bisa menjadi seperti istri yang kamu harapin. Dan tanpa sadar aku mengecewakan kamu. Tapi aku mohon, kasih aku satu kali lagi kesempatan untuk menjadi istri yang kamu mau, Mas. Kalau memang kamu udah gak bisa menghasihani aku, lihat Bulan, Mas. Lihat anak kita.
Dia masih butuh kamu, dia masih butuh ayah. Nggak ada gunanya, Den. Apapun yang kamu lakuin, nggak akan pernah bisa berubah semua keputusan aku. Aku tetap ingin kita pisah. Mas kamu mau kemana, Mas? Mana ada yang tidak ada kamu? Mas Fatur kemana sih? Udah seminggu kok gak pulang-pulang. Mas, kamu tuh kemana aja sih kok kamu gak pulang-pulang kayak gini? Kamu tahu gak sih kalau Bulan itu lagi rewel banget. Kayaknya tuh kangen deh Mas sama kamu. Surat cerai kita mana? Udah kamu tanda tanganin kan? Astagfirullah Mas. Aku dibilangkan sama kamu kalau aku gak akan mau cerai dari kamu. Kamu tuh keras kepala ya. Mau sampai kapan kamu terus bersulit perceraian kita? Mau sampai kapan? Tolong Mas, bisa gak sih kamu tuh gak ngomongin itu dulu? Nih, kamu gendong Bulan. Sejujurnya aku berusaha mempertahankan pernikahan kita hanya demi anak kita. Aku gak mau Bulan tumbuh tanpa kamu, Mas. Tapi setelah kejadian ini, aku sadar sampai kapanpun kamu gak akan pernah peduli sama aku dan Bulan. Dengan ini, hukum menyatakan bahwa saudara Fatur sebagai penggugat dinyatakan telah resmi bercerai dari saudari Dena. Dan atas kesepakatan bersama, kedua belah pihak tidak akan mempermasalahkan harta gono gini. Kemudian, hak asuh atas anak mereka diserahkan sepenuhnya pada saudari Dena. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan ini. Aku harus kuat demi Bulan. Aku harus kuat. Jaga diri kamu baik-baik, Mas. Aku udah ngasih sepenuhnya hak Bulan ke kamu. Dan sesuai perjanjian, kamu gak berhak sedikit pun atas rumah orang tua aku. Aku tidak akan minta hak harta gono gini sedikit pun, Mas. Aku cuma butuh Bulan. Aku pamit, Mas. Ini uang sewa kontrakannya, Bu. Makasih ya Mbak, mudah-mudahan Mbak betah tinggal di sini. Kalau gitu saya permisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai besok aku harus cari kerja. Karena uang dari penjualan cincin pernikahanku gak akan cukup sampai minggu depan. Surat keputusan pengangkatan jabatan sebagai manajer marketing. Halo sayang. Sayang, ini aku nggak mimpi. Aku diangkat jadi manajer marketing terus dapat mobil.
Ya ampun, makasih ya sayang. Terima kasih, kamu emang calon istri aku yang sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih aku mau ngajak kamu dinner nanti malam. Di tempat yang paling kamu suka tentunya. Oke, see you there. Bye. Akhirnya aku bisa ngedapetin yang aku mau. Jabatan idaman dan mobil. Sebentar lagi pasti aku akan punya segalanya. Gimana keadaan anak saya, Dok? Dari hasil pemeriksaan kami, anak ibu menderita penyakit leukemia dan secepatnya harus melakukan operasi transplantasi tulang sumsum belakang. Kalau terlambat, nyawanya bisa terancam, Bu. Apa? Itu nggak mungkin, Dok. Ibu yang tabah ya. Saya permisi dulu, Bu. Bulan, Ibu nggak mau kamu kenapa-napa, Nak. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Dari mana aku harus cari uang buat biaya operasi Bulan? Mobil siapa ini? Sejak kapan Mas Fatur punya mobil? Sayang, udah dulu ya. Sesampainya di sana, aku pasti langsung kabarin kamu. Ya, dadah. Ngapain kamu kesini? Bulan Mas itu masih sakit, Mas. Aku harap kamu bisa jenguk dia. Nggak ada waktu. Hari ini aku harus keluar kota. Tapi Mas, tapi kata dokter Bulan kena leukemia. Dan kalau dia nggak dioperasi, dia akan bisa meninggal. Ya sejujur aku datang juga karena aku nggak punya uang. Tapi aku cuma mau kasih tahu ke kamu keadaan Bulan sekarang seperti apa. Jadi kamu datang ke sini cuma karena uang? Sisanya kamu cari sendiri. Mas, aku emang nggak punya uang. Tapi Bulan itu butuh perhatian dan kasih sayang kamu sebagai seorang ayah. Aku nggak punya banyak waktu buat dengerin semua keluhan kamu. Kalau mau ambil silakan, kalau nggak ya udah terserah. Hei, minggir! Tega banget kamu, Mas. Padahal Bulan adalah anak kamu sendiri. Siapa kalian? Mau apa kalian? Tolong! Tolong! Bro, warga bro, kabur! Tolong! Tolong! Pak! 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 Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Ayo bantuin kita bawa ke rumah sakit. Ayo, ayo, ayo. Maaf Ibu. Tolong biaya administrasinya Ibu lunasi dulu supaya pasien bisa segera ditangani. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?
jika aku memakai uang pemberian Mas Fatur, bagaimana dengan Bulan? Tapi aku nggak mungkin membiarkan bapak itu dalam bahaya. Bagaimana, Bu? Iya, Sus. Saya akan lunasi. Kalau begitu, silakan Ibu ikut saya. Mari. Dok, gimana keadaan bapak itu? Syukur alhamdulillah, beliau sudah membaik. Alhamdulillah. Kalau ibu mau, ibu bisa menemuinya setelah dipindahkan ke ruang rawat inap. Nggak usah, Dok. Saya harus pulang. Saya harus jaga anak saya. Tolong dokter hubungi aja keluarganya ya, Dok. Baiklah. Permisi, terima kasih. Apa? Papa udah nggak apa-apa kan? Vivian, Iya. kenapa Papa ada di sini? Papa udah nggak apa-apa kan ya? Tadi dokter bilang kalau Papa sempat kena serangan jantung. Terus ada seorang wanita yang bawa Papa ke sini sampai ngebiayain semua pengobatan Papa. Sekarang di mana dia? Vivian juga nggak tahu Pak, soalnya tadi pas Vivian kesini udah nggak ada siapa-siapa. Dokter cuman bilang kalau dia cuman lunasin biaya administrasi awal. Ya yang penting Papa nggak kenapa-napa sekarang. Ya. Yaudah Vivian panggil dokter dulu ya Pak ya, untuk mastiin kondisi Papa. Kenapa dia pergi? Padahal aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Saya mohon, Sus. Saya akan cari uangnya dan saya akan lunasin. Tapi buat sekarang saya mohon tolong selamatin anak saya. Saya nggak mau dia kenapa-napa. Loh, itu kan wanita yang sudah menyelamatkan nyawa saya. Tapi, Sus, saya benar-benar nggak punya uang. Suster, biar saya semua yang nanggung biayanya, ya? Kamu tenang aja. Suster, tolong kasih tahu dokter untuk segera menyelamatkan anak ibu ini, ya? Baik, Pak. Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk mendonorkan sumsum tulang belakang Ibu? Saya siap, Sus. Ternyata dia bukan saja sudah menyelamatkan aku, tapi dia juga rela memakai uangnya untuk membiayai pengobatanku. Padahal dia juga sedang dalam kesulitan. Wanita ini benar-benar tulus. Seumur hidup aku, baru kali ini aku ketemu orang seperti dia. Terima kasih banyak ya, Mas. Aku nggak tahu gimana cara buat membalas kebaikan kamu. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan waktu itu pada saya, ini gak ada apa-apanya. Justru saya yang berutang budi sama kamu. Tapi saat itu emang udah kewajiban saya untuk menolong. Ibu jangan banyak bergerak dulu. Sebaiknya ibu tiduran saja dulu. Dokter, gimana keadaan anak saya? Operasinya lancar kan, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi maaf, kami gagal menyelamatkan anak ibu. Enggak. Dokter bohong kan? Itu bohong kan, Dok? Bulan! 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 Bu, ibu tenang bu. Ingat bu, ibu belum boleh banyak bergerak dulu. Bisa-bisa nanti bekas jahitan operasinya terlepas. Tapi saya mau ketemu Bulan, saya mau ketemu Bulan! Iya bu, pokoknya ibu tenang dulu ya bu ya. Iya, pasti kamu ketemu sama anak kamu. Tapi saya mohon, kamu tenang dulu.
Bulan sayang ibu. Kenapa kamu tinggalin ibu, Nak? Ibu gak bisa hidup tanpa kamu. Jangan tinggalin ibu, Nak. Jangan tinggalin. Bulan. Bulan bangun, Nak. Bulan bangun, Bulan. Bulan bangun, jangan tinggalin ibu. Kalau aja dia nggak mau pakai uangnya untukku, mungkin anaknya akan cepat dapat penanganan dan nggak akan berakhir seperti sekarang. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku nggak boleh membiarkan dia melewati semua ini sendirian. Bulan. Sudah, Dena. Ya, sudah. Sekarang kita pulang ya. Enggak, Mas. Aku mau di sini aja sama Bulan. Sudah. Bulan sudah tenang di sana. Yuk. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Dena, saya ingin mengenal kamu lebih dalam lagi. Tapi sebagai istriku. Meski aku belum bisa melupakan Mas Fatur, tapi aku gak mungkin menyanyiakan laki-laki sebaik Mas Hadi. Mungkin bersamanya, aku bisa bahagia dan melupakan kegagalan rumah tanggaku. Bagaimana, Dena? Iya, Mas. Ya, kamu mengenal aku ya. Pak. Ada apa sih, Pak? Kok Papa manggil aku sini? Semalam kamu kemana? Kok nggak pulang? Aku kan nginep rumah temen, aku juga udah ngabarin Papa kan? Pak, dia siapa? Ini Dena, wanita yang waktu itu menyelamatkan Papa. Oh, halo. Saya Vivian. Oh iya, makasih waktu itu udah nolongin Papa saya. Untung aja ada kamu. Itu sudah kewajiban saya. Papa sengaja manggil kamu ke sini. Papa ingin mengenalkan kamu dengan Dena. Karena secepatnya Papa akan segera menikahi Dena. Apa? Halo? Iya, Pak? Iya, Pak. Sebentar, Pak, ya. Saya tinggal angkat telepon dulu ya. Vivian, tolong temenin Dena, ya. Halo, Pak. Iya, Pak. Aku kira kamu tulus bener-bener nolong papaku. Ternyata ada udang di balik batu. Maksud kamu? Iya, kamu cuma mau ngincar harta papaku kan? Ini gak seperti yang kamu kira. Yalah udahlah. Wanita kayak kamu ya, kamu kan masih muda nih ya. Papaku udah tua. Ya apa kalau nggak ujung-ujungnya ngincar harta papaku? Vivian,
Ini bukan seperti yang kamu pikirin. Udah. Aku juga males dengar penjelasan palsu kamu. Bilang sama papa aku nunggu di rumah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Halo sayang. Maaf papa telat. Tadi pekerjaan papa banyak banget. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Aku nggak setuju kalau papa nikahin wanita itu. Masalahnya gini loh Pak, aku ngeliat wanita itu nggak tulus. Dia cuma pengen nguasain hartanya papa. Kamu salah menilai Dena. Dia itu wanita baik. Berbeda dengan ibu kamu yang tega meninggalkan kita di saat kita susah demi laki-laki kaya. Papa tuh udah bener-bener dibutain sama cinta ya Pak ya. Harusnya Papa bisa belajar dari pengalaman dong Pak. Lihat Mama ninggalin Papa karena apa? Karena harta. Sekarang wanita itu bisa aja kan ninggalin Papa nanti semua karena apa? Harta juga, menguasain doang hartanya Papa. Tapi Papa tuh yakin kali ini Papa nggak salah pilih. Sudahlah, apapun yang terjadi, Papa tetap menikahi Dena. Pak, dengerin. Sampai kapanpun aku nggak akan mau nerima dia sebagai ibu aku. Ya udah kalau gitu, Papa nggak akan segan-segan mencoret nama kamu dari ahli waris Papa. Apa apaan sih? Hah? Cuma gara-gara wanita itu doang, Papa tega nyoret aku sebagai ahli waris Papa. Ingat ya Pak, suatu hari nanti Papa bakalan nyesal sama keputusan Papa. Saya nikahkan Hadi Effendi dengan Dena binti Ramli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dena binti Ramli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Hari ini kamu boleh menang karena bisa menikah sama papa aku. Tapi aku gak akan tinggal diam. Aku akan bikin hidupmu menderita seperti di neraka. Saat itu kamu akan menyesal nikahin papa aku. Aku benar-benar beruntung bisa punya istri seperti kamu. Selain kamu baik hati dan cantik, tapi kamu juga begitu perhatian. Udah Mas, jangan muji terus. Nanti yang ada kamu cetat kantor loh. Aku tunggu di ruang makan ya. Aku udah siapin sarapan buat kamu. Ya udah, nanti aku nyusul ya. Kamu udah siap? Kata papa kamu suka spaghetti ya? Ini aku bikinin buat kamu. Aduh udah deh, gak usah sok perhatian sama aku. Cuma apa yang kamu lakuin juga gak akan merubah penilaian aku sama kamu. Ada apa ini? Kok kelihatannya pada tegang begini? Gak apa-apa kok Mas. Kita sarapan yuk. Ayo. Setrika tuh baju. Halo? Iya sayang. Kamu jadi makan malam di rumah aku kan malam ini? Ya udah. Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Iyalah, selama 6 bulan kamu kerja di luar kota ya rasanya lama banget. Makanya aku pengen banget ketemu kamu malam ini. Ya udah, sampai nanti ya sayang. Kamu denger gak sih? Setrika nih baju. Aku mau pakai nih malam, aku mau ketemu sama orang yang spesial. Ngerti gak sih? Nggak seharusnya kamu memperlakukan aku kayak gini. Aku tahu kamu benci sama aku, tapi gimana pun juga aku tetap ibu kamu. Dengar! Sampai mati pun aku gak akan pernah nganggap kamu ibu aku. Kamu tuh gak lebih dari pembantu, tau gak? Oh iya, kamu habis setrika bantuin Bo di dapur ya? Masak makanan yang enak. Aku gak mau calon suamiku komplain. Ya Allah,
Kasihlah hamba kesabaran dalam menghadapinya dan luluhkanlah hatinya ya Allah. Halo sayang. Baru beberapa jam saja nggak ketemu kamu, rasanya kangen banget. Mas kayak anak terlihat sama Vivian. Biar aja. Kok tumben kamu masak sebanyak ini? Vivian tadi bilang malam ini calon suaminya mau makan malam di sini. Jadi aku masak buat dia. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Mas Fatur, ya ampun. Ya, aku kangen banget sama kamu. Ya, aku juga. Oh ya, papa kamu ada? Ada kok. Aku juga yakin papa juga gak sabar pasti mau ketemu kamu. Aduh, aku nggak enak ketemu sama papa kamu soalnya waktu itu aku nggak hadir di acara pernikahan dia. Ya gak apa-apa kok. Lagian juga papaku juga pasti ngerti lah. Kamu kan lagi sibuk terus ngerjain perusahaan kamu yang di sana kan. Ya udah, yuk masuk yuk. Papa mana? Papa di sini sayang. Halo, apa kabar? Baik. Oh ya, maaf, waktu itu saya nggak bisa hadir di pernikahan Om. Oh iya, nggak apa-apa. Om bisa ngerti kok. Kenalin, ini istri Om. Dena, ini Fatur, calon suaminya Vivian. Fatur. Yaudah, mendingan sekarang kita makan aja yuk. Aku juga udah keburu lapar nih. Yuk. Yuk, kita makan yuk. Gimana mungkin Dena bisa nikah sama Om Hadi? Aduh, enggak. Kalau gini caranya, rencanaku nggak berjalan dengan lancar. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata mantan suamiku punya hubungan dengan anak tiriku. Tapi kenapa hati ini tetap aja sakit? Padahal Mas Fatur pernah menyakitiku. Apa aku masih mencintainya? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kamu kenapa? Maaf Mas, aku lagi gak bisa ngelayanin kamu dulu. Hari ini aku capek banget. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, kita tidur. Kamu duluan aja ya. Aku mau ngambil minum dulu. Oh iya, ntar aku mau ngambil sesuatu di dalam, kelupaan ya. Aku nggak nyangka ya. Ternyata selepas tadi aku pergi, kamu dapetin laki-laki yang kaya raya.
Dan sekarang hidup kamu dan juga hidup anak kita pasti sangat bahagia kan? Bulan udah meninggal, Mas. Kamu ternyata orang yang gak bisa dipercaya ya. Kamu cuma ngurus satu anak kecil aja, kamu gak becus. Cukup. Kamu jangan nyala-nyalain aku terus. Kamu sendiri di mana di saat Bulan menderita? Kamu itu nggak lebih baik daripada aku. Ya udahlah, lagian nggak ada gunanya kita ribut. Aku cuma mau kamu tutup mulut kamu dan kamu rahasiain semua masa lalu kita. Anggap aja kita nggak saling kenal. Ya, aku nggak mau kalau sampai aku kehilangan Vivian. Dan aku juga yakin kamu pasti juga nggak mau kan kalau kamu sampai kehilangan laki-laki kamu yang kaya raya itu. Kamu tenang aja, Mas. Aku juga nggak mungkin tega nyakitin suami dan anak aku. Aku juga sudah melupakan masalah tentang aku sama kamu. Dan sekarang buat aku kamu udah nggak ada artinya lagi. Ada apa nih? Oh, enggak ada apa-apa. Aku cuma ngobrol sebentar sama ibu tiri kamu. Iya, udah kita balik ke butik ya. Keburu ke sorean. Yuk, gue bantuin. Ini jam segini ke Vivian belum pulang, Mama. Ya, makasih ya sayang. Vivian lagi ngurus persiapan pernikahannya dengan Fatur. Secepat ini? Nggak secepat seperti perkiraan kamu, sayang. Mereka itu sudah 2 tahun berpacaran. Dan menurut aku itu sudah cukup lah untuk mereka saling mengenal. Dan sudah waktunya mereka untuk menikah. Setelah Vivian menikah, aku harus mengikhlaskannya. Karena dia sudah bukan menjadi hak aku lagi. Sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Tenang, Mas. Kan kamu masih ada aku. Aku akan nemenin kamu, jadi kamu jangan sedih lagi. Memang seharusnya aku nggak boleh bersedih untuk kebahagiaan anak-anak. Makanya kamu harus memberikan aku anak supaya ada yang menghibur. Kalau memang benar Vivian dan Mas Fatur sudah berhubungan dari 2 tahun yang lalu, berarti waktu itu Mas Fatur selingkuh di belakangku. Jadi karena itu dia menceraikan aku. Mas Fatur benar-benar gak punya hati. Teganya dia mengkhianati aku. Vi, aku dengar kamu menikah. Pasti papa yang cerita. Aku harap sebelum kamu menikah, kamu selidiki dulu asal-usulnya. Apakah dia pria baik-baik, dia bertanggung jawab, dan dia bisa bahagiain kamu. Tunggu. Ini apa-apaan sih? Hah? Kamu kok tiba-tiba nyampurin urusan aku ya? Hah? Enggak, aku cuma gak mau kamu tuh salah pilih aja. Apa? Salah pilih? Dengar ya, aku tuh gak mungkin salah pilih. Mas Fatur itu laki-laki yang terbaik buat aku. Dan kamu ingat satu hal, Mas Fatur itu janji sama aku kalau aku bisa jadi wanita yang terus mendampingin dia sampai mati. Jadi istri pertama juga terakhir buat dia. Jadi dia ngaku kalau misalkan dia itu masih single dan dia belum pernah menikah. Ya iyalah, emang kamu pikirnya apa? Hah? Mas Fatur tuh gak kayak kamu.
Yang nggak jelas asal-usulnya. Pernah nikah tapi nggak tahu suaminya di mana. Vi, kamu jangan pernah ngomong kayak gitu sama aku. Udah. Aku capek tau nggak? Dan aku nggak mau bertengkar ya sama kamu. Pokoknya yang harus kamu ingat ya, kamu jangan sampai campurin urusan aku. Apalagi pengaruhin papa. Dan kalau sampai pernikahan aku gagal sama Mas Fatur, itu semua karena kamu dan aku nggak akan pernah maafin kamu. Astagfirullah. Jadi selama ini Mas Fatur juga membohongi Vivian. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Kalau aku mencegah pernikahan mereka, Vivian pasti akan sedih dan semakin membenci aku. Tapi Vivian juga gak pantas mendapatkan laki-laki seperti Mas Fatur. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati. Mas, aku seneng banget ya ini malam. Ini hari tuh paling ngebahagiain banget dalam hidup aku. Akhirnya aku bisa menikah dengan Vivian. Dan gak lama lagi, aku pasti akan kuasai rumah ini dan semua kekayaannya. Mas, aku beruntung banget bisa nikah sama kamu. Aku juga sayang. Aku bisa tenang karena Vivian sudah menikah dengan Fatur. Dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Aku yakin Fatur bisa membahagiakan Vivian. Seandainya Mas Hadi tahu kalau Mas Fatur gak sebaik perkiraannya, aku benar-benar merasa bersalah sudah membohongi Mas Hadi. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa merahasiakan semua ini. Aku gak mau menyakiti hati kamu. Ya ampun! Udah apaan sih? Kamu tuh ceroboh banget sih. Lihat dong. Iya, Mama. Udah. Aduh, ini ada apa sih ribut-ribut? Hah? Ini, Pak. Ceweknya satu bikin ulah, numpain teh dia. Ya ampun. Gini aja kok dibesar-besarin. Palingan juga ibu kamu gak sengaja. Tapi tuh kenapa sih, Pak? Belain dia terus. Lama-lama dia jadi besar kepala, Pak. Vivian, jaga ucapan kamu. Bagaimanapun juga, Dena itu ibu kamu. Dan kamu harus bisa menghormati. Enggak. Sampai kapanpun aku gak akan pernah nganggap dia ibu aku. Ibu aku udah lama pergi. Oke, Mas. Vivian! Kamu yang sabar ya. Memang gak mudah menghadapi Vivian. Apalagi dia pernah terluka karena ibunya. Memangnya sebenarnya ada masalah apa, Mas? Dulu, waktu Vivian kecil, pernah ditinggalkan ibunya. Ibunya gak sanggup hidup susah bersama aku. Dia lebih memilih laki-laki lain yang lebih kaya. Astagfirullahaladzim. Ternyata berat sekali hidup yang harus dijalani sama Vivian. Makanya aku berharap kamu bisa mengerti, ya? Aku bikinin kamu teh lagi. Ya. Udah dong sayang, kamu jangan cemberut kayak gitu. Kamu kalau cemberut seperti itu terus, kan kamu hilang. Ya habisnya gimana, Mas? Aku kesel banget sama dia. Muak tau gak sama dia?
Ya, sebenarnya aku juga kurang suka sih sama ibu tiri kamu itu. Dia kelihatannya bukan wanita yang baik. Aku sih ngerasa juga gitu, Mas. Nggak tau deh, aku tuh cuma pengen dia cepet-cepet pergi tau nggak dari hidup aku. Gimana kalau kita buat papa kamu benci sama ibu tiri kamu? Siapa tahu dengan begitu papa kamu akan menceraikan ibu tiri kamu. Ya, bisa tuh. Aku setuju, Mas. Aku punya rencana. Mas, kamu cari lemari sana, Mas. Ini apa-apaan sih? Kenapa kalian periksa kamar aku? Sayang, ketemu sayang. Ini apa? Kamu tuh pencuri ya? Udah ngaku aja kamu. Aku bukan pencuri. Terus ini kenapa bisa ada di sana? Itu kan bener kan? Kamu kan yang ngambil cincin aku. Udah ngaku aja, kamu pencuri, kamu ngaku aja. Ada apa ini? Pak, lihat Pak, lihat. Dia ngambil cincin pernikahan aku, Pak, lihat. Enggak, Mas. Itu nggak benar, Mas. Itu nggak benar. Udahlah, kamu tuh nggak usah ngeles ya. Kalau bukan kamu yang nyuri, kenapa bisa di lemari kamu? Hah? Aku juga nggak tahu kenapa cincin kamu bisa ada di situ. Tapi sumpah aku nggak ngambil cincin kamu. Ibu kamu benar. Bukan dia yang mencuri. Tadi pagi papa nggak sengaja menemui cincin kamu yang terjatuh. Cuman papa belum sempat mengembalikan ke kamu. Apaan sih? Papa bohong kan? Papa cuma pengen lindungin dia kan? Apa yang bohong sih? Hah? Sudahlah, papa capek. Papa mau istirahat. Sekarang kamu dan ajak suami kamu tinggalkan ruangan ini. Sayang, bukannya kamu yang naruh cincin itu? Iya emang aku. Tapi aku nggak tahu deh sekarang kenapa papa jadi bisa ngebohong untuk melindungi wanita itu ya? Aku nggak tahu lagi deh sekarang. Aku harus pakai cara apa lagi untuk nyingkirin wanita itu? Ya udahlah sayang, sekarang kamu sabar. Kita pikirin lagi cara yang lain ya. Aku tahu kalau kamu itu ngebohong buat ngelindungin aku. Aku lakukan itu karena aku tahu gak mungkin kamu melakukan semua itu. Ini pasti anak aku menjebak kamu. Aku tahu bagaimana sifat anak aku sejak kecil, Vivian. Apapun yang dia gak suka, pasti akan dia singkirkan. Dan aku tahu Vivian itu gak suka sama kamu. Tapi kenapa kamu begitu percaya sama aku? Karena aku mencintai kamu. Aku akan lakukan apapun demi istri aku. Bagaimana mungkin aku bisa menyanyiakan suami sebaik Mas Hadi? Sudah waktunya aku melupakan masa laluku dan juga Mas Fatur. Dan aku harus belajar mencintai Mas Hadi. Aku mau cukup Mas Hadi di hatiku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku suami seperti Mas Hadi. Aku benar-benar bersyukur.
ada. Tunggu dulu ya Bu, saya cek dulu ya. Mas Fatur. Mama, kamu kenapa bisa ada di sini? Maaf Pak, Mbak, kata sekretaris Bu Vivian hari ini nggak masuk kantor. Oh, ya udah deh. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah, Ra, kamu ikut keluar kerja aku yuk. Mas, kamu kemana aja? Aku gak nyangka loh kita ketemu lagi. Kamu gimana kabarnya? Ya, seperti yang kamu lihat sendiri, aku baik. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik, Mas. Oh ya, kamu datang ke sini untuk apa? Untuk keperluan apa? Kemarin itu Bu Vivian menerima aku kerja di perusahaan ini. Aku ditempatin di kantor cabang. 3 hari lalu Bu Vivian suruh aku datang ke kantor pusat. Tapi aku gak enak badan, baru hari ini dia aku datang. Ya emang sih Vivian lagi sakit, makanya dia nggak ngantor. Terus kamu udah nikah? Aku belum nikah, Mas. Masa sih kamu belum nikah? Aku nggak percaya. Ya, tapi aku gak bisa lupain kamu, Mas. Amara, jujur, aku juga sebenarnya nggak bisa lupain kamu. Kalau aja kamu kasih aku kesempatan sekali lagi, aku harap kita bisa balik lagi seperti dulu. Terus gimana sama Dena, Mas? Aku udah cerai sama dia dan sekarang aku udah nikah lagi. Tapi meskipun sekarang aku udah nikah, aku gak cinta sama istri aku. Sekarang aku punya rencana, aku mau ngambil semua harta istri aku. Setelah aku ngasihin semua hartanya, aku mau kita nikah, ya? Ya bener, Mas. Benar, aku serius. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Sekarang aku ngontrak, Mas. Rumah aku jual buat lunasin hutang bapakku. Setahun yang lalu, bapakku pergi. Sekarang aku hidup sendirian, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Ya udah, kamu tenang aja, kamu gak usah sedih. Pokoknya apapun yang kamu butuhin, kamu bilang ke aku. Aku akan penuhin semuanya. Makasih ya, Mas. Nah sayang, untuk sementara ini kamu bisa tempatin rumah ini. Jadi aku bisa kapanpun ketemu sama kamu. Iya, Mas. Kuncinya, aku istirahat ya sayang ya. Aku pulang dulu. Tapi, Mas, aku masih kangen sama kamu. Iya sayang, tapi aku harus. Emang kamu gak kangen apa sama aku? Mas, aku punya kabar buat kamu. Apa sih? Aku jadi penasaran. Sayang, kamu beneran hamil? Alhamdulillah ya Allah. Sayang, kamu harus jaga anak kita. Jangan sampai dia kenapa-napa. Aku sangat berharap dengan anak kita. Kelak, dia menjadi masa depan kita. Iya, Mas. Aku pasti akan menjaga anak kita baik-baik. Aduh, gimana ini? Kalau ada anak itu, Papa pasti makin cinta sama Dena. Enggak. Aku nggak boleh biarin itu terjadi. Aku harus nyingkirin bayi dalam kandungan dia. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Kamu belum tidur? Ini jam berapa sih? Gimana aku mau bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kamu dari mana sih pulang malam terus? Iya sayang, aku habis ketemu sama klien. Kamu nggak bohong kan?
Ya enggak lah, saya ngapain sih aku bohong? Ya, kalau sampai kamu macam-macam belakang aku bakalan tahu. Sayang, buat apa sih aku macem-macem? Karena buat aku kamu tuh udah sangat sempurna, jadi buat apa lagi? Benar. Ya iyalah benar. Makasih ya Mas, hari ini aku bahagia banget. Gak sabar ingin ketemu kamu besok. I love you. Dari siapa itu? Dari klien. Mandi ya? Ya. Den, mana majalah aku? Lama banget sih. Mana majalah saya? Cepetan, lama banget sih. Lain kali tuh kalau minjem tuh balikin. Udah sana pergi. Aduh, makanya kalau jantung lihat nih ada tangga. Perutku. Vivian, tolong ini perutku sakit sekali. Vivian, kamu kok diem aja sih? Aku tadi panik Pak, jadi aku nggak tahu harus ngapain, bingung. Mas, aku nggak mau hal yang buruk terjadi sama anak kita. Perut aku sakit banget. Iya, kamu tenang saja Dena. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang ya. Sil, kenapa sih Papa pakai acara pulang? Aku udah bolos kantor, untuk kerjain rencana kayak gini gagal lagi. Kenapa Papa belum pulang ya? Aku gak sabar ingin tahu kondisi wanita itu. Semoga aja dia keguguran. Sayang, kamu kenapa? Muka kamu gelisah kayak gitu. Kamu yang kenapa? Belakangan ini kamu sering banget pulang telat. Hah? Apa kamu udah gak peduli lagi sama aku ya? Sayang, aku bukannya gak peduli sama kamu. Tapi belakangan ini emang aku lagi sibuk ngurusin perusahaan papa kamu. Harusnya kamu ngerti dong. Apa? Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Kata dokter, adik kamu gak kenapa-napa. Anak papa memang kuat. Yuk, sekarang kita istirahat dulu. Sial, lagi-lagi rencanaku gagal. Sayang, ini sebenarnya ada apa sih? Dena kenapa? Kamu sih terlalu sibuk sama urusan kamu, makanya kamu gak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Mama senang kamu baik-baik aja, nak. Kamu memang sangat beruntung. Mau lihat sampai kapan keberuntungan kamu ada terus di pihak kamu. Apa sih? Aku jadi pengen tahu gimana ya jadinya kalau sampai suami kamu tahu ternyata kita berdua tuh udah pernah menikah. Dan ternyata selama ini kamu tuh udah ngebohongin dia. Diam.
Kamu akan bernasib yang sama aku kalau sampai Vivian tahu semuanya. Ternyata kita berdua sama-sama punya kepentingan ya. Jangan pernah samain aku sama kamu. Oh, jadi kamu benar-benar tega sudah bohongin aku. Mas, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan pegang aku! Kalian berdua benar-benar kacau ini! Mas, Mas, Maaf! Mas, 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 Papa, Mas, Papa kenapa? Hah? Sayang, kayaknya papa kamu kena serangan jantung. Kamu panggil dokter cepetan, Pak, Papa bangun, Pak, kenapa Pak? Papa bangun, Papa. Sayang, papa kamu udah meninggal. Mas bangun, Mas, bangun, Mas bangun, Mas jangan tinggalin aku, Mas bangun. Papa bangun, Papa bangun, ini Vivian, Papa bangun. Sayang, kita pulang. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ya Allah, kenapa sekali lagi engkau mengambil orang yang aku cintai? Mertua, anakku, dan sekarang suamiku. Apa aku sanggup menjalani semua ujianmu yang begitu berat? Mas Hadi, aku benar-benar minta maaf. Pergi, aku gak mau bantu kamu lagi, pergi! Vi, kenapa kamu usir aku, Vi? Apa salah aku sama kamu? Cukup ya, Dena. Mas Fatur udah cerita semuanya. Ternyata sebelum papaku meninggal, kamu sempat bertengkar sama papaku. Dan kamu penyebab papaku kena serangan jantung. Vi, itu gak bener, Vi. Kamu harus tahu kejadian yang sebenarnya. Kamu harus dengerin aku, Vi. Udahlah sayang, kamu gak usah percaya sama dia. Lebih baik sekarang kamu usir dia dari sini. Emangnya kamu mau? Kamu masih tinggal serumah sama pembunuh ayah kamu. Kamu mau? Kamu harus percaya sama aku. Ya, kamu harus percaya sama aku. Aku gak akan mungkin jelekin papa kamu. Aku gak akan mungkin, karena aku cinta sama kamu. Pergi! Kamu pergi. Sayang, kita masuk. Vi! Mas! Vi! Buka pintunya, Vi! Vi, buka pintunya, Vi! Vi, kamu harus dengar penjelasan aku! Vi! Mas, aku benar-benar kehilangan kamu. 5 menit lagi. 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 5 men
Tanpa kamu aku nggak tahu apakah aku bisa menghidupi anak ini sendirian. Ya Allah, berikanlah kesadaran dan hidayah kepada Vivian agar dia bisa kembali ke jalanmu, ya Allah. Udah sebulan kamar ini kosong. Mungkin saatnya sekarang aku harus tempatin sama Mas Fatur. Akte cerainya Dena ya? Jadi mereka Mas Fatur. Kamu tuh makin cantik aja kamu berubah dari itu. Apa-apaan ini, Mas? Dan kamu amarah. Apa-apaan kamu ngerayu suami saya? Permisi, Bu. Tuh. Urusan kita belum selesai ya. Saya terima kamu sebagai pegawai di sini bukan untuk rayu suami saya. Dasar kamu wanita murahan. Berani-beraninya kamu ganggu suami saya, ha? Amar, kamu pergi, cepat pergi. Ya, cepat pergi. Itu apa-apaan sih? Apa-apaan? Kamu yang apa-apaan? Selain kamu berani selingkuh di belakang aku, kamu juga bohongin aku selama ini. Nih. Jadi kamu udah tahu semua? Iya. Dan aku minta cerai sama kamu. Kamu pergi dari rumahku sekarang, kamu beresin semua barang-barang kamu. Aku gak sudi lagi tinggal sama pria penipu kayak kamu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Bagus kamu udah pulang. Aku udah beresin semua baju kamu dan sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku nggak mau tinggal sama seorang pembohong kayak kamu. Kamu nggak berhak ngusir aku dari sini. Aku berhak. Ini rumah papaku. Tapi sekarang udah nggak lagi. Oke. Kamu tahu kenapa? Perusahaan dan rumah ayah kamu udah aku balik lagi atas nama aku. Mau buktinya? Kamu lihat. Ayo lihat. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Jadi selama ini kamu ngincar harta papaku. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Pergi kamu. Kamu yang pergi. Kamu yang pergi. Kamu. Keluar. 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 Kamu pergi dari sini. Aku akan urus perceraian kita. Kamu jangan pernah berani menginjakin kaki kamu di perusahaan. Karena kamu udah gak punya hak lagi di sana. Kalau kamu sampai nekat datang ke perusahaan, aku akan minta satpam untuk mencuri kamu dari sana. Kamu pergi. Fatur, aku mohon. Dengerin aku. Kamu. Keluar, pergi. Fatur, buka! Buka pintunya, Fatur, buka! Kamu gak bisa giniin aku! Enggak, kamu gak bisa giniin aku, Fatur! Buka pintunya! Fatur, buka! Buka pintunya, Fatur, buka!
minggir lu, mau mati lu. Malah nangis lagi. Vivian, Mbak, temennya Mbak. Suruh minggir tuh Mbak. iya ya Mas. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ada masalah apa? Aku udah tahu semuanya. Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku kalau kamu sama Mas Fatur pernah nikah? Aku emang salah. Seharusnya aku jujur dan tidak merahasiakan hal itu dari kamu dan papa kamu. Tapi aku gak tega untuk nyakitin kalian. Dan aku gak mau kehilangan papa kamu. Kalau aja aku tahu semua ini dari dulu, pasti nasib aku gak akan seperti ini. Aku sangat menyesal. Kalau saja waktu itu aku berani untuk ngomong sama kamu dan papa kamu. Mungkin Mas Hadi masih hidup. Sekarang aku benar-benar kehilangan suami aku. Dan aku rasa ini semua ada pembalasan untuk aku. Aku juga salah. Kalau aja aku dulu percaya sama kamu dan perlakuin kamu dengan baik, pasti gak akan kayak gini semuanya. Aku nyesal. Aku minta maaf. Aku nyesal. Aku udah maafin kamu jauh sebelum kamu minta maaf. Sekarang anggap aja kalau ini adalah pembelajaran untuk kita. Dan kita harus bangkit lagi bersama-sama. Ya. Mas, ini Mas Rafki. Perusahaannya dia itu udah ke mancanegara loh, Mas. Ya, jadi gini. Sebenarnya saya nggak cuma menggeluti satu bisnis aja. Ya, bisnis kuliner, di bidang jasa, dan masih banyak beberapa bisnis yang lainnya. Ya Mas, kan perusahaan kamu kan lagi jatuh tuh, sahamnya juga lagi turun. Lebih baik Mas investasi aja di perusahaan Mas Rafki. Ya, Pak. Saya yakin Bapak tidak akan rugi. Karena setiap bulannya Bapak akan menerima dari investasi Bapak sendiri. Karena bisnis ini sangat transparan dan nggak ada bohong-bohong. Ayo dong Mas, katanya mau nikahin aku. Kalau kamu bangkrut, gimana mau bahagiain aku? Oke, baik. Besok saya akan jual rumah dan perusahaan peninggalan mertua saya. Setelah itu saya akan hubungin kamu. Oh, baik kalau gitu. Semoga kita cepat-cepat bisa bekerja sama dan saya mendapatkan kabar baik ya.
Amara kemana sih? Susah banget dihubunginya. Diteleponin nggak diangkat-angkat sama dia. Teleponnya Amara. Selamat sore pemirsa. Pelaku penipuan yang berkedok investasi kini tengah dalam pengejaran polisi. Pelaku yang bernama Rafki disinyalir telah menipu banyak perusahaan yang sedang berkembang. Ini gak mungkin! Ini gak mungkin! Ini gak mungkin! Gak mungkin! Amara! Ini gak mungkin! Ya, ada apa ya? Ibu siapa ya? Amaranya kemana? Saya pemilik rumah ini. Amara sudah menjualnya kepada saya. Gak mungkin, Bu, gak mungkin. Ini tuh rumah saya. Bagaimana mungkin Amara bisa ngejual rumah saya tanpa seizin saya? Tunggu sebentar ya. Coba Mas lihat ini. Saya rasa akte dan kwitansi ini sudah membuktikan bahwa saya pemilik rumah ini. Amara benar-benar sudah menipu aku. Dan sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Seharusnya mama tuh di rumah aja, Ma. Kan aku bisa ke pasar sendiri. Nggak apa-apa sayang, mama kuat kok. Ya, aku kan cuma takut kalau adik aku ini kenapa-napa. Adik kamu itu kuat, seperti yang almarhum papa kamu bilang. Tapi janji ya, mama jangan kebanyakan gerak. Mana ya angkotnya? Sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang